Berjumpa lagi dulur semuanya dengan saya Tanjana di channel Banktronic. Oke dulur, sekali ini saya mau berbagi informasi, berbagi tutorial ya dulur ya, merakit power ampli dari trafo yang non CT ya dulur. Jadi ini punya saya trafo non CT dulur ya. Ini sudah saya buat konten yang kemarin. Ini adalah trafo non CT ya dulur. Ini kemarin saya cek tegangannya itu VAC nya 22 ya dulur ya. Untuk bahan-bahannya dulur, trafo non CT 1, tentunya kemudian dioda. Ini adalah dioda dulur ya. Ini sudah saya pasang di sini untuk menyikat waktu nanti ya dulur. Dioda, kemudian ada elko ya dulur ya, 1 set. Kemudian ada terminal speaker dulur. Kemudian ada input RCA dulur ya. Input RCA untuk input audionya nanti. Kemudian di sini sudah saya siapkan driver. Sama dulur, menggunakan driver 400 watt ya Safari dengan menggunakan 1 set TIP 3055 dan 2955 dulur ya. Ini dulur 2955 dan 3055 dulur. Untuk yang belum tahu, untuk 3055 ini untuk NPN nya atau positifnya, untuk 2955 untuk yang negatif atau PNP ya dulur ya. Oke dulur, disimak terus videonya sampai selesai dulur ya, biar teman-teman semua yang masih pemula. Untuk yang senior mohon disimak videonya, kalau ada yang keliru ataupun yang kurang pas bisa diberi masukan di kolom komentar ya dulur. Dan selanjutnya ada potensi dulur ya. Di sini sudah saya siapkan dulur. Untuk yang sekarang warna gold ini dia fungsinya untuk output, sedangkan yang warna silver ini untuk input ya dulur. Jadi untuk pengkabelannya gini dulur ya, yang ada tonjolannya ini, tonjolan ini ground dulur ya. Kalau nggak ada ini berarti ambil yang sini. Jadi untuk tanda bahwa potensi yang bagian ground itu sebelah sini, yang tengah ini untuk output ke driver, sedangkan yang pojok sebelah sini untuk input audionya itu dulur ya, yang dari kabel RCA masuk ke sini, kemudian out ini masuk ke input driver ya dulur. Oke, untuk bahan-bahannya sudah saya jelaskan. Kemudian sekarang kita rakit ya dulur, merakit power ampli dari trafo non CT ya dulur ya. Oke dulur, di sini sudah saya siapkan. Untuk trafo non CT pembuatannya itu, untuk kabel yang jalur 1 ini kita menunjukkan ke tegangan AC ini dulur ya. Jadi di sisir ini kan ada 4 sirip dulur ya. Untuk sirip yang tengah kan ada 2, itu dijamper dulur, jadikan satu, kemudian dikasih kabel menuju ke elko bagian main, dan ini bagian plus. Oke dulur, untuk yang kabel VAC yang 1 ini nanti menjadi CT dulur ya, langsung ke elko sana. Oke, ikuti terus dulur bagaimana untuk rangkaiannya. Simak terus video ini dulur ya sampai selesai. Tentunya pakai solder dulur, jangan lupa, itu penting dulur ya. Pakai tenol juga. Nah, ini oke, langsung saja kita rangkai. Tadi untuk kabel hitam ini adalah tegangan negatif dulur dari dioda ya dulur. Saya ulangi dulur ya. Jadi untuk trafo non CT itu enggak ada setnya dulur ya. Jadi hanya ada tegangan
dua saja, nggak ada tegangan gandanya. Jadi tegangan ini nanti kita masukkan yang satu masuk ke dioda yang bagian AC, yang satunya lagi ke CT antara gabungan elko dan positif elko dan negatif elko. Jelas dulur ya. Kita lanjut untuk rangkaian selanjutnya, kita tinggal menghubungkan saja. Yang penting sudah dirangkai seperti ini elkonya dulur ya. Positif ketemu negatif, digabung seperti ini dulur. Sangat mudah sekali dulur. Sekarang kita rakit dari awal trafo, kemudian disolder di dioda, kemudian baru kita hubungkan ke elko dulur. Yang sini langsung ke elko dulur ya. Ini untuk tegangan yang negatif saya hubungkan ke sini. Jadi ini untuk pemula sangat mudah sekali dulur. Pasti langsung bisa dulur ya. Jadi kalau yang trafo CT kan ada 3. Jadi yang tegangan CT itu langsung ke elko saja. Kalau tegangan yang ganda itu misalnya sini CT, sini 32, berarti kabel yang 32 itu tadi masuk ke main plusnya dulur. Kok main plusnya masuk ke sirip yang tengah bagian AC dulur ya. 2 masuk sini dan sini. Karena ini cuma tegangan tunggal dan non CT, langsung dijamper di sini dulur. Oke, sudah. Ini sudah jadi dulur ya untuk membuat PSU nya dulur. Ini PSU untuk rangkaian power dari trafo non CT. Sekarang kita cek dulur tegangannya dulur ya. Ini saya hubungkan dulu dulur ke listrik dulur ya. Tetap saya menggunakan ini dulur ya, bohlam anti konslet dulur. Jadi enak kalau ada konslet, aman komponennya dulur. Oke, saya nyalakan dulu, saya cek dulu. Nah, kalau dia nyala terang pasti ada yang konslet. Kalau dia nyala terus mati berarti aman dulur. Oke, kita cek dulu tegangannya dulur ya. Kita cek dulu VAC nya dulur, berapa tegangannya VAC nya ini. Terbaca 21,2 volt dulur ya tegangan VAC nya. Nah, sekarang kita coba cek tegangan DC nya dulur. Kita cek tegangan DC nya, berarti kita ambil dari sini elko dan CT dulur ya. Nah, ini dulur 29 volt dulur, 29 volt DC dulur ya. Oke, PSU sudah siap dulur. Kita matikan lagi, kita lanjut pensolderan menuju ke driver dulur. Nah, ini untuk driver sangat mudah sekali dulur ya. Kita tinggal hubungkan saja ke positif ini dari elko, negatif juga dari elko, dan ground ambilkan dari CT. Sangat mudah sekali dulur.
Ada kabel secukupnya dulur ya. Kita ambil kabel secukupnya. Kita ambil dulu multinya dulu. Tempatnya sempit dulur. Harusnya dulu saya rangkai dulu pengkabelan dari PSU Bungsu Driver dulu. Terus disimak sambil ngopi dan sebatang rokok dulu, biar tidak jenuh dulur ya. Kemudian kita kabel hitam untuk ground atau CT dulur ya. Kabel hitam lagi untuk yang tegangan negatif. Kurang kenal ya dulur ya. Oke, sudah jadi dulur ya ini ya. Ini untuk ground driver kabel yang ini dari CT Elko dulur ya. Bisa dilihat dulur ya. Ya agak semrawut sedikit dulur ya. Nah, seperti inilah. Nah, mungkin bisa difahami ya dulur. Ini main untuk driver dulur. Kabel ini untuk yang warna merah ini untuk ke positif driver. Sekarang kita hubungkan ya dulur. Untuk rangkaian seperti ini ada video di beranda saya dulur ya, memasang PR final dari driver ya dulur. Sekarang kita pasang. Ini untuk tegangan positif. Ini yang tengah ground di sini dulur ya, groundnya. Ground, oke dulur ya, ground. Betul. Tetap dicek dulur ya. Nanti kalau salah sambung dulur. Ground, kabel ini ground. Kemudian yang kabel hitam panjang ini kita hubungkan ke driver yang bagian negatif dulur. Oke, sudah dulur ya. Seperti ini dulur ya. Ini untuk kabel hitam ini dari Elko dulur menuju ke driver yang bagian negatif tadi. Ini yang positif dari Elko, kabel ini ground CT dulur. Nah, jadi gini dulur ya. Nah, seperti ini dulur. Ground positif, ground, yang ini negatif. Nah, ini dulur. Kalau sudah seperti ini kita tinggal
menghubungkan ke terminal speaker dulur ya. Jadi dari membuat PSU kemudian kita hubungkan ke driver, setelah itu kita hubungkan ke outspeaker. Outspeaker yang bagian sini kita ambilkan ke sini dulur ya. Nah sini speaker ini dulur, atau dari sini dulur, atau juga bisa dari sini dulur ya. R kapur ini kan saling terhubung dulur ya. Teman-teman lihat di kabel oranye ini dulur, ini adalah jalur outspeaker menuju ke R kapur ini dulur. Nah agak semrawut dulur ya, tapi mungkin semoga bisa difahami dulur ya. Jadi kita hubungkan di sini bisa, di sini juga bisa. Nah saya hubungkan di sini saja karena kabelnya cukupnya di sini dulur, enggak apa-apa dulur. Tetap bisa dulur ya, karena saling berhubungan dulur. Oke, itu lepas lagi dulur. Oke, sudah dulur ya. Ini yang kabel merah ini dari output driver dulur ya. Kita hubungkan ke terminal speaker yang bagian merah. Sedangkan yang kabel hitam ini dari CT bisa, atau dari ground driver juga bisa, karena saling terhubung dulur ya. Baik mana mas? Ya baik semuanya, tapi ada yang lebih baik, itu langsung dari tegangan PSU trafo tadi dari CT. Nah ini kan tutorial dulur ya, saya ambilkan di ground saja sini karena kabelnya ya cukup di sini dulur. Oke, udah dulur, ini sudah jadi dulur, sudah 90% dulur ya. Agak semrawut dulur ya, bisa dipahami dulur ya. Nah, ini dulur. Jadi kalau ingin bisa diulangi lagi videonya, diikuti, pasti bisa dulur. Sangat mudah sekali dulur ini. Sudah semuanya, sekarang kita tinggal membuat untuk inputnya dulur. Nah ini RCA dulur ya. Ini misalkan kayak Desember enggak apa-apa. Ini karena saya ingin mono dulur ini ya. Ini satu aja atau mono ya, saya jumper. Kayak Desember enggak apa-apa. Kalau Desember ya di sini saya jadikan satu saja. Tadi sudah saya sampaikan di awal, untuk kabel yang warna silver ini untuk di input RCA dulur. Nah, saya hubungkan di sini. Yang bawah ini ground dulur ya. Yang bawah ini ground, keliru dulur. Yang atas ini ground, yang bawah ini untuk tegangan input positif dulur ya. Oke dulur, ini untuk pengkabelan di input RCA sudah siap, atau kabel inputnya dulur. Yang kecil ini ground, yang panjang sini input ya dulur ya, positifnya dulur. Nah kemudian menuju ke potensio ini dulur, saya jelaskan tadi. Untuk yang bagian paling sini kanan dulur ya, paling pojok sini, ini dari input RCA masuk ke sini.
Nah, ini input RCA, groundnya kasih di ground sini, bagian paling kiri. Kemudian kabel SCARM ini ground juga dihubungkan, yang tengah ini untuk outputnya kita hubungkan ke driver tadi dulur. Gimana inputnya dulur, drivernya? Nah, kita cari dulur, biasanya ada tulisannya dulur ya. Nah, ini dulur, input, ini ground. Nah, makanya saya jadikan seperti ini kabelnya dulur. Nah, ini ground, yang sini ground, yang sini masuk ke plus input dulu. Oke, kita hubungkan. Nah, yang sini telur bawah telur ya. Susah telur. Nah, gini telur ya, kita ambil di bawahnya ini. Untuk yang sini, ini input yang bagian positif, ini ground. Nah, kita solder telur. Groundnya kita hubungkan ke sini telur. Udah gini dulur ya. Nah, ini untuk tadi yang input dari RCA dulur ya, bagian input positif, yang sini groundnya dulur. Oke, ini sudah jadi dulur ya. Ini sudah siap di jackson dulur. Usahakan jangan sampai nempel pendingin dulur ya, nanti bisa konslet dulur. Oke, udah siap dulur ini dulur. Untuk rangkaian power dari trafo non CT. Nah, ini biar aman dulur, saya baut dulu di sini dulur ya. Nah, itu dulur. Oke. Nah, cukup ini aja dulu rangkaiannya. Bisa diikuti ini dulur ya. Sekarang kita hubungkan ke speaker dulu. Nyalakan dulu dulu. Tetap pakai anti konslet dulu ya. Cewek. Oke, nyala sebentar terus dep, dia mati dulu. Berarti rangkaiannya sudah betul ini dulu. Gak ada yang konslet. Kita tinggal coba tes apakah bunyi. Semoga saja bunyi dulu ya. Nah, ini saya hubungkan dulu speaker. Dulur ya, saya menggunakan speaker dulur untuk pengetesan dulur ya. Nah ini dulur, pakai speaker yang mini itu GMC itu dulur ya. Nah, coba kita tes dulur. Kita masukkan input dulu dulur. Saya di sini menggunakan Bluetooth
rangkaian Bluetooth darurat dulur, gunakan charger HP. Kita nyalakan. Ini agak error nih kawan. Belum bisa nyala dulur ya. Oke, udah nyala dulur. Saya menggunakan flash disk dulur ya. Sekarang kita tinggal masukkan kabel RCA-nya tadi ke inputnya dulur. Dulur ya, kabel kuning ini dari Bluetooth dulur ya. Kita masukkan di sini tadi ya, RCA tadi dulur. Nah, sini dulur. Oke, sekarang kita coba buka volumenya pelan-pelan dulur ya, di tengah malam dulur. Oke dulur, bisa dulur. Oke dulur, bisa dulur ya. Mati dulur. Nah itu, Bluetoothnya muta mati dulur. Nah, oke dulur, berhasil dulur ya. Rangkaian power menggunakan Trooper Safari 400 watt dulur. Dari mati lagi. Dari trafo USB drive. Dari trafo non CT dulur. Jadi membuat power ampli dari trafo non CT bisa dulur. Seperti inilah caranya dulur. Oke dulur, begitu saja dulur ya untuk perjumpaan kita kali ini. Semoga untuk tutorial kali ini bermanfaat untuk teman-teman pemula pecinta audio sound system. Oke, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sekian dari saya, sampai jumpa.